Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Tujuan pembelajaran yang akan kita hasilkan dari penjelasan materi ini, yang pertama, meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang kedua, bersikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 serta hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis makna Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 serta hadis tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang keempat, membaca Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 dengan fasih dan lancar. Yang keenam, menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai pesan Quran Surat Yunus ayat 40-41 dengan menghindari tindak kekerasan sesuai pesan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Bacaan Quran Surat Yunus ayat 40-41 tentang toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Terjemah Quran Surat Yunus ayat 40-41 tentang toleransi. Wa minhum may yu'minu bihi, dan dari mereka ada yang beriman dengannya Al-Quran. Wa minhum man la yu'minu bihi, dan dari mereka ada yang tidak beriman dengannya Al-Quran. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Tuhanmu maha mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in kadzabuka faqul, dan jika mereka mendustakanmu maka katakanlah pada mereka, li amali wa lakum amalukum, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Antum bari'una mimma a'malu, kamu berlepas diri atas apa yang aku kerjakan. Wa ana bari'um mimma ta'malun, dan aku pun berlepas diri atas apa yang. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang toleransi. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbud dini ilallahi al-hanifiyah as-samhah. Rawahu Ibnu Syaibah wal Bukhari. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang paling dicintai Allah adalah yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Ibnu Syaibah dan Bukhari. Yang dimaksud al-hanifah al-syamhah, lurus dan toleran, adalah amal-amal perbuatan yang jauh dari kebatilan, tidak memberatkan dan tidak pula menyempitkan. Dalam hadis yang lain, redaksinya berbunyi al-hanifiyah al-samhah, Sahih Bukhari juz 1 halaman 22. Kemudian arti al-samhah adalah al-sohlah, kemudahan, yakni ia dibangun di atas prinsip kemudahan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menjadikan kesukaran bagi kalian dalam agama ini. Millah ayah kalian Ibrahim. Quran Surat Al-Hajj ayat 70. Isi kandungan Quran Surat Yunus ayat 40-41 tentang toleransi. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan membawa kebenaran Al-Quran, maka ada sebagian dari manusia beriman dengan Al-Quran, seraya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, membaca, mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada pula dari segolongan manusia tetap dalam keingkarannya, tetap mempercayainya sebagai wahyu Allah, bahkan mereka menuduh bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad, menjadikan Al-Quran seolah diletakkan di punggung mereka, tidak mau tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat paham hambanya yang senantiasa menyimpang dari jalan yang benar, tidak menggunakan pedoman hidup yang diturunkan atau diberikan kepada mereka, sehingga hidupnya senantiasa pada kerusakan. Jika menghadapi orang yang ingkar terhadap Al-Quran atau mendustakannya, maka tiada guna memperdebatkannya. Sebaliknya, kita menghargai mereka, menghormati orang yang berbeda paham dan keyakinannya, karena mereka pun tidak akan melakukan ibadah yang kita lakukan dan yakini, begitupun sebaliknya. Mereka yang berbeda keyakinan atau agama mempunyai cara ibadah, cara pandang yang berbeda sehingga berlepas diri dari cara ibadah atau cara pandang serta keyakinan kita. Begitupun sebaliknya, kita tidak akan pernah mengikuti keyakinan atau ibadah mereka dan berlepas diri dari cara hidup, cara ibadah mereka. Yang keenam, menerapkan perilaku toleran dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat dan musyawarah, menghormati teman satu kelas yang berbeda agama, hidup rukun di masyarakat meskipun berbeda suku. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah, membuang duri atau paku di jalan ke tempat sampah, menjadi mediator saat ada teman yang bersalah. Yang ketiga, membaca dan menghafalkan Al-Quran yang berhubungan dengan toleransi, rukun, dan menghindari dari tindak kekerasan dengan tartil, memahami kandungan, dan melaksanakan isi dari ayat tersebut. Ayat yang kedua yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul azim. Terjemah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Min ajli dzalika katabna ala bani Israel. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam membuat kerusakan di muka bumi. Isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan.
Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan atau hukum kepada Bani Israel bahwa jika jiwa atau hidup manusia wajib dilindungi. Orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syara, maka ia termasuk golongan orang yang melampaui batas, tidak menghormati dan menghargai hak orang lain. Hal semacam ini jelas sangat bertentangan dengan hukum Allah yang memberikan kehidupan pada manusia. Orang yang menghilangkan nyawa orang lain, walau hanya seorang saja, maka pada hakikatnya telah merenggut dan mengusik kehidupan secara keseluruhan. Akan tetapi, apabila ada seorang sengaja menjaga, memelihara kelangsungan hidup orang lain, maka ia telah mengupayakan dan menjamin kelangsungan hidup orang banyak. Allah Subhanahu wa taala telah memutus para rasul dengan membawa keterangan-keterangan yang sangat jelas tentang suatu hukum menjaga kehidupan orang lain, namun masih banyak juga yang tidak mengindahkannya, seraya menumpahkan darah dengan mereka tanpa alasan yang dibenarkan. Menerapkan perilaku toleran dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang pertama, menghargai dan menjamin hak-hak hukum, hak asasi orang lain. Yang kedua, menghindari perselisihan, percekcokan, dan permusuhan. Yang ketiga, tidak menggunakan kekerasan fisik dalam mengambil atau menyelesaikan suatu urusan. Yang keempat, tidak melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan hukum atau syariat. Yang kelima, bersikap terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun konstruktif. Demikian penjelasan materi tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.